Bagi yang merasa kurang fit dalam kegiatan belajar, silakan ke UKS terlebih dahulu. Dan yang merasa batuk, tolong dipakaikan masker supaya tidak menular ke teman-teman yang lainnya, ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ibu-ibu kita berdoa terlebih dahulu, gimana supaya pembelajaran hari ini bisa diambil manfaatnya. Kepada Pujo, ibu minta tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, baiklah. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran untuk mengecek kehadiran kalian. Dimas, Debbie Kamila, Echa Aulia Putri, yang terakhir Selindri. Alhamdulillah masuk semua. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar. Perhatikan papan tulis di depan. Hari ini kita masih di KD6 kebutuhan bandwidth di dalam jaringan, tapi di bagian menentukan beban bandwidth dalam jaringan dan menganalisis kebutuhan dari bandwidth dalam jaringan itu sendiri. Jadi sebelum memulai kegiatan belajar, Ibu ingin memberikan motivasi terlebih dahulu. Di mana motivasi kita hari ini adalah orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Jadi jangan berpikiran bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang pintar saja, tapi berpikirlah bahwa orang yang sukses itu orang yang gigih dan pantang menyerah. Karena tidak selalu orang yang sukses itu adalah orang yang pintar. Jadi kita harus punya semangat gigih dan pantang menyerah. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih paham tentang materi pertemuan pertama? Oke, silakan Yusuf. Yang saya ingat dari materi kemarin yaitu jenis-jenis bandwidth bagi menjadi dua, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Oke, ada lagi yang paham tentang materi sebelumnya? Oke, silakan nih Pak. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep bandwidth, konsep throughput, jenis-jenis bandwidth, ya kan? Ragam kebutuhan bandwidth di dalam jaringan. Jadi sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang Ibu bertanya dulu. Yang Ibu tanyakan, pernahkah kalian memperhatikan kecepatan dari paket internet kalian ketika mengakses video? Nah, kenapa? Jadi ketika kita mengakses internet video, kok cepat baterainya, kok cepat habis Bu paketnya, ya kan? Karena kita tidak memperhatikan yang namanya kecepatan bandwidth dan throughputnya. Jadi masuk ke slide berikutnya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menentukan besar bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data, dan yang kedua menganalisis kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data dengan tepat, dan yang terakhir presentasikan hasil analisa kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data dengan tepat dan teliti. Jadi KD hari ini kita tujuan pembelajarannya ada 3. Selanjutnya kembali ke komponen penilaian, di mana penilaian kita hari ini ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di bagian pengetahuan ada pretest dan posttest. Yang bagian keterampilan diskusi dan presentasi, sikap, gotong royong, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi ada 3 komponen yang harus kalian perhatikan dalam proses penilaian. Jadi Ibu ambil nilaikan. Terus lanjut ke bagian pretest. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita melakukan pretest dulu. Tujuan pretest ini untuk apa? Supaya memahami apa yang kalian pahami tentang wawasan kebutuhan bandwidth dan throughput, beban bandwidth dan throughput. Sekarang silakan akses link di bawah ini. Ada linknya? Apa? Ada. Silakan akses, kerjakan pretest yang Ibu berikan. Dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit.
sedangkan waktu seharusnya itu 1 menit. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Sandi. Terjadinya throughput saat pengiriman data. Oke, ada lagi yang paham? Terjadi throughput karena saat pengiriman data yang dikirim seharusnya 1 menit menjadi 5 menit disebabkan oleh arus yang seharusnya tinggi menjadi rendah karena terjadi akibat lambatnya throughput. Oke, Shirley bilang kok kenapa dia menjadi 5 menit karena adanya lambat arus dari throughput. Nah, ketika kita mengirim data harus haknya terkirim dalam waktu 1 menit menjadi 5 menit, berarti terjadinya lambat throughput dalam proses pengiriman data. Oke, masuk ke bagian selanjutnya. Perhatikan bandwidth. Di bagian bandwidth kita harus ingat bahwa satuan dari bandwidth itu adalah bit per second. Jadi satuan bandwidth itu adalah bps. Contoh, perhatikan bandwidth sebuah koneksi internet adalah 1 kbps. Artinya bahwa koneksi internet tersebut mampu memindahkan maksimal sebesar 1000 bit dalam tiap detik. Oke, selanjutnya rumus bandwidth. Di mana sih rumus bandwidth ini adalah kecepatan transport sama dengan bandwidth yang diberikan atau byte. Di mana bandwidth yang diberikan ini diberikan sesuai ketentuan ISP atau user yang menggunakannya. Oke, yang selanjutnya menghitung bandwidth di dalam jaringan. Nah, kalau di sini menghitung bandwidth di dalam jaringan, bandwidth yang dibutuhkan pada sebuah klien atau user di bagian laboratorium. Contoh, di laboratorium kita, sebelum kita menentukan yang namanya bandwidth per masing-masing dari PC, kita harus tentukan dulu tujuan di bagian PC itu untuk apa, ya kan? Bisakah misalkan dibagi menjadi rata beberapa user atau jumlah PC-nya? Bisa. Jadi kita harus tentukan dulu berapa bandwidth yang dibutuhkan oleh masing-masing PC. Nah, perhatikan rumus menghitung bandwidth dalam jaringan. Bandwidth yang dibutuhkan sama dengan jumlah PC dikali besar bandwidth minimum. Perhatikan, di mana bandwidth minimumnya adalah 128 kbps. Nah, perhatikan contohnya. Contoh di sini, SMK Negeri Rawas 10, SMK kita memiliki jaringan komputer yang terdiri atas 3 lab yang terhubung ke internet. Jika masing-masing lab memiliki 15 komputer yang selalu digunakan untuk mengakses internet, bagaimana cara menganalisis kebutuhan masing-masing dari PC itu sendiri? Bagaimana caranya? Dengan cara masukkan rumus bandwidth yang dibutuhkan sama dengan jumlah PC dikali bandwidth minimum. Nah, jadi perhatikan jawabannya. Lab terdiri dari 3, ya kan? Nah, setiap lab memiliki 15 komputer. Jadi 3 dikali 5, 15. Otomatis keseluruhan komputer itu ada berapa? 45 komputer. Bandwidth minimum tadi berapa? 128 kbps. Sedangkan kita masukkan rumusnya, bandwidth yang dibutuhkan sama dengan jumlah PC atau user dikali besar bandwidth minimum. Jadi berapa dari PC tadi jumlahnya? 40. 45 dikali 128. Jadi total kebutuhan bandwidth di dalam SMK Negeri Rawas 10 itu di bagian 3 lab adalah 5.760 kbps. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Silakan kalian akses video pembelajaran lebih lengkap berdasarkan link di depan. Dimulai dari sekarang. Dari sebuah jaringan, karena kan kita tahu semakin banyak komputer kalau bandwidth kita dikit kecepatannya akan menurun. Oke, sudah semua? Mereka pembagian kelompok diskusi. Untuk kelompok diskusi silakan duduk berdasarkan
Terima